everyone, it's Novia and welcome back to Nok Nok channel. Who's there? Ya, gimana kabarnya kalian semua? Sehat-sehat semua kan? Gimana? Kalian ada yang ngitung nggak? Udah berapa hari kira-kira di rumah? Atau kalian nggak ngitung udah berapa hari di rumah? Berarti kalian sama kayak aku. Komen di bawah ya kalau ada yang udah ngitung kira-kira kalian berapa hari di rumah. Oke? Di video kali ini aku akan membahas tentang permintaan makanan terakhir dari para narapidana sebelum mereka dieksekusi mati. Ayo tebak dulu, kira-kira menurut kalian apa ya macam-macam permintaan makanan dari para narapidana ini? Mungkinkah mereka meminta sesuatu yang tidak lazim? Ataukah mereka sengaja meminta suatu makanan yang mahal? Ya, bisa jadi. Oke, gak usah nunggu lama, kita langsung mulai ke nomor pertama. Narapidana pertama ada Timothy James McVeigh atau McVeigh. Ya, aku nggak tahu bacanya gimana. McVeigh. Si Timothy ini adalah seorang teroris berkebangsaan Amerika yang dikenal sebagai pelaku pengeboman Oklahoma City. Dia dilahirkan di Lockport, New York, Amerika Serikat pada tanggal 23 April 1968. Dia melakukan aksi pengebomannya ini dengan cara bom besar ditaruh di mobil. Mobilnya ditinggal di depan gedung Federal Alfred Murrah. Murrah di sini dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Jadi jangan salah persepsi ya. Dia melakukan aksinya ini pada tanggal 19 April 1995. Bahkan aksinya ini tercatat sebagai aksi terorisme yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Karena di aksinya ini, dia berhasil menewaskan 168 orang dan melukai lebih dari 600 orang. Bayangin guys, 600 orang. Itu orang, bukan semut. Lu pikir itu semut, lu injek-injek terus mati. 600 itu juga biasa aja. Ini tuh nyawa. Di mana sih otakmu? Hati nuranimu tuh di mana? Merasa tercapek hati ini. Enggak gitu juga. Tapi intinya agak emosi. Akhirnya si Timothy ini dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan cara suntik yang mematikan pada tanggal 11 Juni 2001. Sehari sebelum eksekusinya ini, makanan terakhir permintaannya adalah 2 liter es krim rasa coklat mint. Enak ya bayanginnya kalau misal kita bisa makan 2 liter es krim rasa coklat mint atau rasa apapun itulah kesukaannya kita. Tapi kalau dilihat besoknya kita bakal mati gimana? Kalian masih mau makan nggak es krim itu? Oke, next kita ke narapidana yang kedua. Narapidana kedua ini adalah John Wayne Gacy atau yang kita sebut saja Gacy. Jadi si Gacy ini adalah seorang pemerkosa dan pembunuh yang menewaskan 33 anak-anak laki-laki dan remaja-remaja laki-laki yang dia lakukan di rentang tahun 1972 sampai 1978. Jadi dia melakukan aksinya ini kurang lebih sekitar 6 tahun. Si Gacy ini dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1942. Gacy ini juga dikenal sebagai seorang badut pembunuh. Kenapa dia bisa dikenal sebagai badut pembunuh? Jadi ceritanya, si Gacy ini suka ngajak teman-teman sama para tetangganya buat datang ke pesta yang diadakan. Terus dia juga terkenal suka menghibur anak-anak dengan berpakaian seperti badut. Jadi ketika kasusnya ini terkuak ke publik ini menamai si Gacy ini sebagai badut pembunuh. Parahnya, ia membuang beberapa mayat dari korbannya ini ke sebuah sungai, namanya Sungai Des Plaines, dan 26 korban lainnya dia kuburkan di sebuah ruangan kecil di bawah basement rumahnya.
Terus setelah diidentifikasi, semua korbannya adalah anak-anak laki-laki atau remaja-remaja laki-laki dengan rentang usia 9 sampai 20 tahun. Jadi bisa dibilang si Gacy ini bukan cuma pemerkosa ataupun pembunuh berantai, tapi dia juga adalah seorang pedofilia dan seorang yang memiliki kelainan seksual atau sebutannya gay. Akhirnya Gacy ini ditangkap pada tanggal 21 Desember 1978. Dan pada tanggal 10 Mei 1994, dia dihukum mati dan dieksekusi dengan cara suntik yang mematikan. Kemudian kalian tahu apa permintaan makanan terakhirnya ini? No! Dia meminta 12 ekor udang. Bukan ekornya tok loh ya, tapi ya udang. Ya, 12 ekor udang. Bukan 12 ekor udang. Jadi dia minta 12 ekor udang, 1 ember full KFC, kentang goreng, dan juga 1 keranjang full strawberry. Oke, kalian bisa bayangin gak? Gimana kalau di hadapannya kalian ada segitu banyak makanan? Kalian bisa makan itu semua gak? Atau jangan-jangan si Gacy ini disponsori sama KFC, makanya dia milih KFC buat makanan terakhirnya. Toh kan waktu itu dia jadi artis kan? Ya nggak gitu juga netizen. Oke, kita next ke narapidana yang ketiga. Narapidana yang ketiga ada Ellen Wuornos. Aku nggak punya banyak informasi tentang si Ellen Wuornos ini. Jadi singkatnya, dia dilahirkan pada tanggal 29 Februari 1956. Dia ini adalah seorang mantan PSK yang membunuh 7 pria dalam rentang waktu 1989 sampai 1990. Aksi brutalnya ini dia lakukan dengan cara menembak korbannya dalam jarak dekat. Pada kaget kan? Sabar, relax dulu, relax. Oke, next. Dia adalah wanita ke-10 di Amerika Serikat dan wanita kedua di Florida yang dijatuhi hukuman mati setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1976 memutuskan untuk memberlakukan kembali hukuman mati. Jadi sebelum tahun 76 sebenarnya hukuman mati di Amerika Serikat itu sempat dihapus. Tapi pada tahun 76 akhirnya hukuman mati itu diberlakukan kembali di Amerika Serikat. Coba dia ngelakuinnya sebelum tahun 76. Ya paling enggak dia cuma dihukum seumur hidup kan. Ya enggak gitu juga, emang mungkin udah takdirnya ya. Dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 9 Oktober 2002 dengan cara disuntik mati. Anehnya dia tuh menolak makanan terakhirnya, tapi dia cuma memilih secangkir kopi sebagai gantinya. Kisahnya sebagai seorang pembunuh keji ini menginspirasi sebuah film berjudul Monster yang diperankan oleh Charlize Theron. Buat kalian yang belum pernah nonton filmnya, mungkin kalian bisa nonton filmnya karena di film itu bisa menceritakan kurang lebih gimana perjalanan hidupnya si Ellen Wuornos ini. Sekarang kita next ke narapidana yang keempat. Narapidana yang keempat ini pasti sebagian besar dari kalian udah pada kenal dan udah pada tahulah ceritanya dari si narapidana ini. Oke, jadi narapidana keempat ini adalah Ted Bundy. Jadi Ted Bundy ini adalah seorang penculik, pembunuh berantai, pemerkosa, sekaligus seorang nekrofilia. Jadi kalau misal di dunia ini tuh ada piagam penghargaan yang ditujukan bagi penjahat tersadis, tergila, tersinting, nggak punya akhlak, nggak punya otak, semuanya yang jelek-jelek itu bisa dikasih ke Ted Bundy ini. Si Ted Bundy ini terkenal sebagai seorang pria yang cerdas, tampan, menawan, karismatik. Pokoknya dia tuh tipikal orang yang bisa buat cewek tuh kelepek-kelepek dan jatuh cinta sama bujuk-bujuk rayunya. Jadi bisa dibilang dia adalah seorang aku tertipu lagi.
Oke, intermezzo guys. Next. Karena topengnya inilah akhirnya banyak wanita yang termakan oleh bujuk rayunya. Saking pinternya, dia itu juga berhasil melarikan diri dari penjara sebanyak 2 kali. Dia tuh mengaku kalau dia itu sudah membunuh 30 orang wanita dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu pada tahun 1974 sampai 1978. Si Ted gila gendeng gak waras ini bukan cuma bunuh korbannya, tapi awalnya dia perkosa dulu, terus dia bunuh, terus setelah dibunuh dia nggak langsung buang mayatnya, tapi dia setubui lagi jasad dari mayatnya ini, terus dia penggal kepalanya, terus kepalanya itu dia taruh di apartemennya. Kalian tahu buat apa? Buat kenang-kenangan, jari ini gendeng gak? Jadi pelarian yang pertama ini terjadi pada tanggal 7 Juni 1977. Ceritanya saat itu, dia itu sedang didakwa atas pembunuhan wanita di Colorado. Terus waktu dia tuh jalan menuju ke sebuah gedung perpustakaan punya pengadilan. Jadi perpustakaannya ini ada di lantai 2. Terus ketika dia tuh melihat ke sekeliling, terus kayak ada penjaga yang lengah. Terus akhirnya dia tuh memutuskan buat melompat dari jendela lantai 2. Dia lompat tuh, twing. Terus dia berhasil jatuh ke bawah. Ya, masa jatuh ke atas. Dia berhasil jatuh ke bawah sampai akhirnya melukai pergelangan kakinya yang di sebelah kanan. Terus dia lari aja. Entah kemana dia lari. Terus 7 hari kemudian dia itu berhasil ditangkap. Dalam keadaan dia itu kayak kurus, letih, lemah, lesu karena kakinya tuh kan sakit. Tapi si Ted Bundy ini gak kapok. Tanggal 30 Desember 1977, dia itu melancarkan aksi meloloskan dirinya lagi yang kedua. Jadi caranya itu, Ted ini melubangi langit-langit di sel tahanannya karena waktu itu dia itu berhasil mendapatkan dana lengkap penjara. Bahkan untuk melancarkan aksinya ini, dia itu sampai rela untuk menurunkan berat badannya sebanyak 35 pon atau kurang lebih 16 kilo. Jadi waktu itu dia tuh bener-bener kurus kering supaya dia bisa lewat di lubang itu buat merangkak sampai akhirnya dia berhasil keluar. Tapi naasnya dia berhasil ditangkap lagi pada tanggal 15 Februari 1978. Tapi akhirnya pada tanggal 24 Januari 1989, si Ted setan ini akhirnya dieksekusi mati di kursi listrik pada pukul 7 pagi di sebuah penjara di Florida. Makanan permintaan terakhirnya adalah makanan tradisional ala Inggris yang terdiri dari steak, telur rebus, kentang goreng, roti panggang, susu, dan jus. Enak tenan toh makanan ini. Ojo dibayangno guys, lapar lagi puasa. Sabar. Oke, next. Narapidana yang terakhir ini adalah Ellen Lee Davis. Aku juga nggak banyak tahu informasi tentang si Ellen ini, tapi dia dikenal sebagai seorang pembunuh yang membunuh seorang wanita bernama Nancy Wheeler yang pada saat itu sedang hamil 3 bulan, dan dia juga membunuh 2 anak dari si Nancy ini. Yang pertama bernama Christina yang pada waktu itu berumur 10 tahun, dan yang kedua anaknya bernama Catherine yang pada waktu itu berumur 5 tahun. Jadi cara pembunuhannya itu, si Ellen ini datang ke rumahnya si Nancy, dia gedor-gedor pintunya, dia buka dengan paksa. Si Nancy ketakutan, dia berlari buat lindungin anak-anaknya. Dari belakang dijambak rambutnya si Nancy, dipukuli mukanya sebanyak 25 kali. Dia pukuli mukanya ini dengan senjata tajam yang dia bawa, dan dia juga pukuli mukanya dengan gagang pistol yang bagian belakang itu. Dia pukuli sampai wajahnya tuh benar-benar babak belur dan gak bisa dikenali lagi. Terus gak sampai situ, dia juga bunuh anaknya dari Nancy yang bernama Kate ini. Dia bunuh dengan cara ditembak sebanyak 2 kali. Lu tembak kepalanya si anak itu sekali aja udah pasti mati kan? Enggak, dia nggak cukup sekali, dia tembak kepalanya 2 kali.
Terus nggak sampai situ, dia juga pukuli lagi tuh kepala anaknya. Pokoknya dia tuh pastiin sampai wajahnya tuh bener-bener nggak bisa dikenali. Tuh manusia gendeng nggak sih? Wah, emosi aku, emosi. Yang bikin emosi lagi, adiknya yang kecil yang umur 5 tahun ini, waktu dia berusaha buat ngendep-ngendep keluar, ketahuan lah sama si Elin ini. Langsung juga ditembak lagi kepalanya 2 kali, dor. Terus mati kan di tempat. Tapi dia gak biarin tuh anak mati dengan cara ditembak aja. Tuh wajahnya juga dia pukuli terus sampai gak dikenali juga. Tapi akhirnya si Elin ini dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 8 Juli 1999 di kursi listrik. Akhirnya mampu kan ambil tuh konsekuensinya. Sarannya lo bunuh wanita dan anak-anak berdosa. Makanan permintaan terakhirnya agak cukup aneh dan rumit. Pokoknya seaneh orangnya dan serumit orangnya. Jadi permintaan makanan terakhirnya ini adalah 1 ekor lobster, kentang goreng, setengah pon udang goreng, 6 ons kerang goreng, setengah roti bawang, dan minumnya root beer awe. Nah, kalian semua ngaku siapa di sini yang juga suka root beer-nya awe. Nanti kita reuni bareng ya sama si Elin. Minum-minum bareng root beer awe. Ya gak gitu juga netizen, oke? Ya guys, segitu kisah tentang 5 permintaan makanan narapidana sebelum mereka dijatuhi hukuman mati. Kira-kira makanan mana yang jadi favorit kalian? Komen di bawah ya guys. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Support terus ya channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting jangan lupa buat nyalain loncengnya supaya kalian bisa jadi tim squad nok-nok pertama yang dapat notifikasi dari aku. Atau buat kalian yang punya ide-ide segar atau ide-ide baru buat video-videoku selanjutnya, kalian bisa komen ya di kolom bawah, atau kalian juga bisa DM ke Instagram aku di @noviashandra. Di situ kalian bisa DM aku dan aku bakalan rangkumin itu semua ke kalian dan share juga ke kalian. Oke, see you on the next video guys. Bye.